Kampung Budaya Sindang Barang terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berjarak hanya 5 km dari kota Bogor. Diperkirakan Sindang Barang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sunda lebih kurang abad ke-12. Kampung adat Sindang Barang didirikan abad 12-an di Sindang Barang sendiri. Itu abad 12-an. Di Sindang Barang pada saat itu pemerintahan itu Galuh Pakuan atau Pakuan Pajajaran ya. Situs Sindang Barang itu adanya di Bogor sebelah barat. Jadi kurang lebih kalau berkendaraan roda 2 atau roda 4 itu tidak sampai 30 menit sampai ke situs Sindang Barang. Sindang Barang sendiri punya arti. Sindang itu artinya mampir atau menghentikan, berhenti sindang itu. Barang itu segala sesuatu yang berhubungan dengan apa begitu. Misalnya sindang itu berhenti, barang itu apapun. Jadi sindang barang misalnya barang makan, barang minum, barang keinginan, sembarang apa begitu. Jadi sindang itu menghentikan itu. Menghentikan makan, menghentikan minum, menghentikan segala nafsu. Di abad-abad 16 terjadilah perang saudara. Perang saudara terjadi, konon katanya semua harta kekayaan Pajajaran itu pernah disindangkan dulu. Sindang tuh mampir, eureun, berhenti. Jadi semua harta kekayaan Pajajaran itu dituna di Sindang Barang, disinangkan di sini. Gitu, sebelum dibawa ke wilayah Gunung Salak. Nah, sebagian dibawa ke Sumedang. Waktu itu kami berkesimpulan bahwa sangat mungkin Sindang Barang ini berhubungan dengan kerajaan Sunda kuno di abad 15. Ketika kerajaan Sunda mempunyai ibu kota di Pakuan Pajajaran. Nah, Pakuan Pajajaran itu di mana? Di Bogor. Sindang Barang itu di sebelah baratnya Bogor. Tempat itu bisa disebut sebagai Mandala. Mandala Sindang Barang. Apa Mandala itu? Kampung orang untuk melakukan pertapaan. Jadi semacam permukiman para pertapa begitu. Jadi Sindang Barang itu dulu tempat para raja atau penguasa Sunda kuno menyepikan diri untuk pergi menyepi jauh dari keramaian kota ya, kota Pakuan. Di sana pasti masih hutan karena dekat sekali dengan lereng timur laut dari Gunung Salak. Latar belakangnya kalau kita ke Sindang Barang itu pasti orientasinya Gunung Salak. Jadi mereka menyepi di situ. Jadi ringkasnya, Sindang Barang itu suatu mandala dari masa kerajaan Sunda, berkembang abad 15. Kemudian ketika Islam datang itu berkembang di wilayah itu ditinggalkan. Karena banyak penduduknya beralih agama Islam, lama menjadi hutan. Tidak dihuni sampai belakangan itu sekitar abad 19 ya, masuk sampai sekarang mulai rame. Ya sekarang makin rame gitu. Malah ada kampung di sana. Kampung Budaya Sindang Barang. Silahkan datang dan melihat-lihat kekunoan yang ada di sekitarnya. Kampung Budaya Sindang Barang juga terdapat beberapa titik situs. Di antaranya ada Punden Berundak Majusi, ada Taman Sri Baginda, ada Sumur Jalatunda, ada Batu Karut, ada Batu Kursi, ada Pura Parahyangan Jagakarsa juga. Hasil penelitian yang benar-benar oleh Balar 3 Serang ya penelitiannya, itu yang benar-benar istimewa yang masuk cagar itu baru 9. Di antara punden-punden berundak di sana ada yang namanya Punden Berundak Majusi.
Majusi itu dulu waktu tahun-tahun 2000-an saya ke sana itu di pinggir kampung. Sekarang itu sudah banyak penduduk yang mengisi di sekitar teras-teras bertingkatnya. Kurang lebih ada 7 teras atau 9 teras, tapi sudah tidak jelas lagi. Yang menarik di sana di Majusi itu ada batu-batu yang bersusun yang juga berbentuk seperti sepasang batu seperti gapura. Jadi orang kalau akan menaiki teras yang teratas dari bawah itu akan melalui gapura-gapura itu. Sekarang di bagian atas itu seperti halnya di tempat-tempat lain di Jawa, itu punden-punden yang lama dari masa pra-Islam itu diubah bentuknya, di atasnya jadi kuburan. Kalau kita lihat sekarang di sana di bagian puncaknya punden Majusi itu ada kuburan. Sebenarnya itu kuburan baru. Mungkin sekali dulu di situ ada lingga atau ada bentuk menhir yang tegak yang menjadi sasaran pemujaan. Teras-terasnya diperkuat dengan batu, tapi bagian isian terasnya itu dari tanah, sehingga banyak yang sudah rongsor itu karena tidak kuat lagi dari masa ke masa. Menyeberang jalan utama desa itu, kita sampai ke kolam yang disebut Taman Sri Bagenda. Nah, ini Taman Sri Bagenda ini namanya nama arkais, nama kuno. Taman Sri Bagenda itu dari namanya kita bisa lihat bahwa itu miliknya keluarga istana. Jadi hanya Baginda Raja saja yang dulu berwisata di situ, wisata rekreasi. Jadi cukup banyak di situ. Tidak jauh dari Taman Sri Bagenda, kurang lebih 10-15 meter gitu, ada sumber air yang namanya Sumur Jala Tunda. Jala itu artinya air, Tunda itu artinya pancuran atau mulut pancuran. Jadi Jala Tunda itu dulunya mungkin punya pancuran-pancuran air, atau di dalam zaman Hindu-Buddha disebut Jala Dwara. Mancur gitu dari beberapa deret pancuran itu. Sekarang sudah tidak ada, tinggal ada namanya saja Jala Tunda. Dan itu airnya tergenang, ya berbentuk sumur. Dulu pernah dicor semen, tapi setelah ada konsultasi dengan pihak arkeologi, semenannya dibongkar lagi oleh penduduk dan dikembalikan seperti biasa. Airnya itu merembes di sela-sela batunya. Sampai sekarang masih berfungsi. Dalam melakukan upacara Seren Tahun di desa itu, salah satunya ngambil dari air itu, dari sumur Jala Tunda. Ada event tahunan yang biasa dilakukan di Pajajaran, namanya Seren Tahun Guru Bumi. Seren Tahun Guru Bumi pada saat pemerintahan Pajajaran, Sindang Barang juga ikut merayakan patokan Seren Tahunnya ke panen padi. Ya, di mana panen padi di situ dilakukan Seren Tahun Guru Bumi. Setiap panen padi itu yang setahun sekali. Ada yang sewindu sekali, 8 tahun sekali. Bisa dirayakan 8 tahun sekali, sama patokannya ke panen padi juga. Panen padi. Jadi itu ritual yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat adat ya pada saat itu. Seren Tahun Guru Bumi namanya. Di dalam upacara adat Seren Tahun banyak ininya. Contoh, hari pertama itu upacara adat ya, yang dijalankan hanya para tokoh dan para kokolot aja. Itu upacara ngadiukeun namanya. Yang pertama ngadiukeun ya. Nah, itu. Terus hari kedua, ketiga itu ada menjarahi, mendatangi ke leluhur-leluhur Sunda. Itu dibagi 3 kelompok oleh para kokolotnya. Dipimpin kokolotnya itu para ustadz ya. Ada yang ke Gunung Cileur, ada yang ke Gunung Salak, ada yang di sekitar daerah Sindang Barang. Itu biasa hari kedua dan hari ketiga. Nah, di hari keempat biasanya ada permainan tradisional, lomba. Ya, ada pencak silat Cimane, ada permainan tradisional, permainan itu.
kelima ya, hari kelima itu ada upacara mengambil air 7 mata air, Cikukulu namanya. Itu di hari Jumat. Hari Sabtu itu ada upacara adat sedekah kue. Hari Sabtunya khusus kue tradisional sedekah di sini. Nah, selesai itu hari Sabtu ada nugel munding. Setelah sedekah kue, nugel munding itu sampai selesai. Terus malam minggunya semua ada kesenian, ada 2 panggung. Semua kesenian yang ada di sini kan semuanya ada 8 kesenian. Kalau yang 3 itu ikut khusus pada saat ritual nyimpen padi, ya. Tapi kalau yang 5 ini hanya untuk atraksi kesenian, ya, pertunjukan lah gitu ya. Itu di malam minggunya. Tinggal ada pertemuan para kokolot sekaligus ada laporan-laporan kepanitiaan atau panitia penyelenggara. Aslinya memang Serentahun itu diadakan dalam masyarakat agraris. Ketika panen usai, mereka berhasil dengan tanaman padinya, palawijanya, mereka bersukacita dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di Sindang Barang ternyata penduduk lokal itu tidak lagi sebagai petani. Banyak sekarang mereka jadi pengrajin. Pengrajin, terutama pengrajin sepatu, sendal, dan lain-lain. Karena itu sentra ya, sentra produksi rumahan. Lalu apakah upacara Serentahun itu masih cocok? Tetap masih cocok. Bedanya kalau dulu yang dipamerkan, yang disajikan adalah hasil bumi, yang sekarang yang dipamerkan hasil industri. Jadi ya sendalnya dipamerkan, dijual murah malah rame, ada semacam bazar. Sepatunya begitu, lalu juga selain itu topi untuk anak-anak dan lain-lain. Jadi sekarang tinggal dialihkan saja materinya yang tadinya hasil bumi menjadi hasil industri. Itu sebenarnya tidak mengganggu, karena rincian berikutnya sama, makan bersama gitu kan. Lalu kita berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap keramat di kampungnya. Jadi menjaga kampung juga. Kita selalu membuat papan peringatan agar warisan budaya yang ada di Kabupaten Bogor itu tidak dirusak, harus tetap terjaga dan dilestarikan. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melalui bidang kebudayaan, seksi cagar budaya terhadap situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu kita ada kegiatan pembinaan dan sosialisasi cagar budaya untuk remaja siswa-siswi SLTA, yang secara langsung kita ajak ke lokasi cagar budaya untuk lebih mengenal seperti apa cagar budaya, dan kita pun mengundang narasumber dari ahli arkeologi, yang salah satunya adalah dari Balai Arkeologi Jawa Barat, yang kedua dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kita undang mereka untuk memberikan penjelasan tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Bogor.